Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semua ya hari ini ya? Alhamdulillah baik. Ya, perkenalkan nama saya Juwita Dwi Karyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang nyeri haid atau disminol. Sebelum kita mulai, baik kita untuk awal pelajaran hari ini kita doa dulu ya. Kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baik, bagus, masuk semua ya. Sebelum kita masuk pelajaran disminol atau nyeri haid, saya bakal ngasih sedikit cerita. Jadi semua wanita atau perempuan itu mengalami nyeri haid. Nyeri haid ini ada yang sakit, ada yang enggak. Nyeri haid yang sakitnya tidak mengganggu aktivitas namanya nyeri haid biasa atau fisiologis. Tapi kalau yang mengganggu aktivitas namanya disminol, kita sering sebutnya. Ibu-ibu ada yang tahu nggak disminol penjelasannya apa? Kalau menurut ibu-ibu? Ya, Bu Cindy? Ini yang perutnya sakit waktu datang bulan. Ya betul. Kalau Bu Fatma? Nyeri haid sebelum datang bulan. Ya betul. Jawaban kedua ibu-ibu tadi sudah benar ya. Kita akan mulai saja. Pengertian nyeri haid. Nyeri haid di sini yaitu nyeri yang sedemikian hebatnya sehingga memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan pekerjaan atau cara hidupnya sehari-hari untuk beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Disminol merupakan nyeri haid yang dirasakan menjelang atau selama haid sampai membuat wanita tersebut tidak dapat bekerja atau hanya tertidur saja. Jadi tadi yang dijawab ibu-ibu, Bu Cindy dan Bu Fatma sudah benar semuanya, sudah mencakup yang saya jelaskan. Sudah benar ya. Selanjutnya klasifikasi nyeri haid. Itu ada dua klasifikasi menurut jenis nyerinya. Yang pertama spasmodik, itu terasa di bagian bawah perut. Berawal sebelum masa haid yang tadi Ibu Fatma jawab ya. Kemudian kongestif, itu penderita disminol biasanya akan diketahui beberapa hari sebelumnya bahwa masa haidnya belum tiba, jadi dia akan terasa haid sebelum haid ini datang gitu. Jadi ada dua jenis ya. Selanjutnya jenis disminol berdasarkan penyebab. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Untuk primer itu nyeri haid yang terjadi sejak menarche atau pertama kali haid. Jadi untuk anak-anak yang baru pertama kali haid tiba-tiba nyeri hebat, itu namanya disminol primer. Yang kedua disminol sekunder, terjadi pada wanita yang sebelumnya tidak disminol tapi saat ini dia mengalami disminol, itu namanya disminol sekunder ya. Selanjutnya penyebab nyeri haid itu berasal dari kontraksi rahim yang dirangsang oleh prostaglandin. Nyerinya akan semakin hebat ketika bekuan-bekuan darah atau jaringan yang keluar dari rahim melewati leher rahim. Jadi yang selama ini dipertanyakan kenapa sih kok nyeri haid, itu karena darah yang ketika haid yang longkolan itu melewati leher rahim, itu yang bikin sakit. Selanjutnya faktor yang lain yang memperburuk disminol itu karena posisi rahim yang abnormal atau retrofleksi, kurang berolahraga, stres psikis atau stres sosial, anemia, bahkan ada penyakit yang disertai atau penyakit menahun ya. Selanjutnya tanda gejala nyeri haid. Yang pertama tidak enak badan, mual muntah atau kalau kita ngomong meriang ya. Selanjutnya punggung, pinggang terasa nyeri. Untuk yang wanita yang sedang haid itu sangat penting sekali untuk menjaga kewanitaan karena darah yang keluar kan merupakan darah yang kotor ya Bu ya. Kalau nggak sering-sering menjaga kebersihan alat genitalia itu malah berakibat ke penyakit yang lain yang menyerang alat genitalia. Kemudian selanjutnya mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Ini sangat penting agar terhindar dari penyakit menular seksual ya Bu ya. Apa saja sih penanganan untuk dan cara mengurangi nyeri haid ini? Yang pertama memperbanyak air putih atau minum tablet tambah darah. Di sini saya jelaskan untuk penanganan itu ada yang tahu nggak penanganan nyeri haid itu ada berapa jenis? Coba angkat tangan, Bu Cindy ya. Nggak tahu, tapi selama ini kalau misalkan nyeri cuma minum kayak jamu gitu. Oh jamu. Bu Dini? Cuma kalau nyeri haid itu kompres air
panas aja. Oh, air panas. Jadi di sini saya jelaskan ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk penanganan nyeri haid itu ada dua jenis. Yang pertama dua cara. Cara yang pertama dengan farmakologi. Farmakologi ini dengan obat. Jadi yang tadi disebutkan memperbanyak air putih, minum tablet tambah darah. Apabila nyeri haid mengganggu aktivitas atau tidak tertahankan, bisa minum obat nyeri. Ini yang namanya pengobatan secara penanganan secara farmakologi dengan obat-obatan. Biasanya diberikan oleh dokter atau bidan kalau ketika periksa. Yang kedua adalah non farmakologi. Apa sih itu non farmakologi? Non farmakologi itu pengobatan tanpa menggunakan obat. Di sini yang non farmakologi ini dengan cara kompres bagian perut yang nyeri dengan menggunakan kompres hangat karena dapat meningkatkan sirkulasi di bagian perut, jadi mengurangi rasa nyeri pada perutnya ya. Kemudian yang kedua dengan pijat perut menggunakan esensial atau minyak esensial, itu bisa digunakan. Selanjutnya melakukan olahraga atau yoga, ini dapat mengurangi nyeri haid. Ini dikutip dari Manuaba 2010. Yang selanjutnya dapat menghindari stres dengan cara berendam di bak mandi hangat. Air rendaman dapat ditambahkan minyak esensial yang tadi yang saya jelaskan ya Bu ya. Selanjutnya hindari kafein atau kopi, alkohol, makanan asin karena hal ini dapat memberikan rasa kembung pada perut dan dapat menyebabkan retensi cairan pada perut. Jadi nyeri haid ini kalau hal ini diminum atau dikonsumsi, perut bakal terasa sakit gitu. Jadi tidak mengurangi rasa sakit pada perut. Selanjutnya dapat mengkonsumsi coklat panas. Ini yang lagi tren Bu. Coklat panas itu sekarang lagi banyak dilakukan terapi untuk yang nyeri haid. Itu remaja-remaja banyak mengkonsumsi coklat panas karena dapat mengurangi nyeri haid. Selanjutnya dapat mengkonsumsi tanaman herbal yang mengandung kunyit atau kayu manis, jahe. Ini sudah ada yang memproduksi, bahkan sudah dilakukan produksi besar-besaran untuk kunyit, untuk minuman kunyit. Ini karena dapat mengurangi nyeri haid. Selanjutnya mengkonsumsi makanan yang tertentu berserat tinggi, vitamin B karena dapat mengurangi kembung, vitamin E, zat besi, serat, dan kacang, alpukat karena mengurangi kram pada perut ya Bu ya. Terima kasih. Sebelumnya dari yang sudah saya sampaikan, adakah di sini yang dapat memberikan kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan tadi? Bu. Iya Bu Dini, gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu nyeri haid adalah nyeri pada saat haid yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam mengatasi nyeri haid itu ada dua cara, yaitu dengan farmakologi atau dengan obat-obatan dan non farmakologi. Ya betul jawaban dari Bu Dini ya. Nyeri haid itu saya simpulkan, saya tambahkan ya. Nyeri haid itu nyeri yang hebat, yang terasa sakit ketika nyeri haid terjadi atau ketika datang bulan terjadi. Itu yang dapat mengganggu aktivitas. Dia nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi nyeri haid ini dapat dilakukan penanganan dengan dua cara. Yang pertama farmakologi dengan bantuan obat-obatan, atau non farmakologi dengan bantuan hal-hal yang lain di luar obat-obatan seperti coklat, alpukat, atau pemijatan perut, kompres hangat seperti itu. Sepertinya sudah cukup yang saya sampaikan pelajaran untuk hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, baiklah kita akan berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup untuk pelajaran saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila saya ada salah kata-kata maupun hilaf, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.